Oke, silakan tema yang lain kalau teman-teman mau. Ayo dong, jangan aku aja dong. Ayo gantian bersharing-sharing ini. Mumpung Romo ada waktu, ayo, ayo. Ya, mungkin apa Ibu Marni atas Romo punya teman kah yang kemarin kah? Ya, betul. Ya, saya punya teman pelajar Peroki, Persekutuan Pelajar Peroki. Mungkin ada yang mau ditanya. Jadi kan umur sudah Bapak tua-tua. Lukas. Dia Oh, masih muda gitu Romo. ditipu tuh, dia sudah tua. Ya, angkatan kami. Kami angkatan 40-an. Marni yang kemas 30-an, tidak yang kosong 40. Om Lukas. Malam, Pater. Ya, saya dengar. Om Lukas, silakan. Betul, saya sebetulnya sih bukan mau nanya, tapi kan tadi kami misa kami baru pembukaan 2 Rosario baru tadi sore di paroki kami. Saya sangat terkesan dengan khotbah dari pastor kami, Pastor Saud Masimanulang. Dia bilang begini, menceritakan tentang Bunda Maria ini. Jadi dia bilang memang Bunda Maria itu dijaga dia secara gimana ya, Tuhan menjaga dia supaya dia terhindar dari dosa, tapi tidak menutup kemungkinan, atau tidak gimana ya ceritanya, tidak sebagai manusia dia tetap punya kebebasan, kan seperti itu ya kira-kira ya Pater ya. Jadi dia memberi contoh seperti ini. Misalnya kalau Bunda Maria itu pas melihat Yesus wafat di salib, itu kan pasti perasaan sebagai manusianya itu kan bagaimana ya, seperti tidak bisa juga dia tidak terima begitu. Atau mungkin pada saat dia Yesus itu waktu mereka kembali ke Yerusalem, Yesus nggak ada, mereka balik lagi mencari Yesus. Itu mungkin sebagai manusia bisa dia marah kepada anaknya gitu. Atau hal-hal lain lah yang sebagai manusia itu mungkin dia bisa. Sehingga tetapi Bunda Maria itu mungkin tidak seperti itu ya. Jadi dia menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Jadi setelah saya renungkan secara mendalam, memang luar biasa, sangat luar biasa. Karena kita ini sebagai manusia ini, saya sebagai pribadi lah sebagai manusia ini tidak mungkin agak susah sekali untuk menjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut pengalaman Ibu Sepurane tadi, memang maaf ya Bu ya, memang mungkin agak berat kalau seperti itu, tetapi saya membandingkan dengan apa yang dialami oleh Bunda Maria, apalagi pada saat Yesus wafat itu pasti sungguh betul-betul hatinya itu teriris-iris, atau bagaimana lah ceritanya itu. Mungkin seorang ibu lebih bisa merasakan seperti itu. Tetapi bagi saya pribadi, Pater, itu permenungan ini memang sungguh mendalam ya Pater. Kalau saya merenungkan baik-baik dalam diri saya, itu memang masih belum bisa lah seperti itu. Tetapi memang mungkin akan diusahakan seperti itulah. Tapi namanya juga nih manusia ini, ya kira-kira seperti itulah Pater. Mungkin saya hanya mau menceritakan tadi, karena kebetulan tadi pas kami misa, saya merasakan seperti itu. Oke, karena itu pengalaman imanmu, saya tidak bisa. Bukan pertanyaan, jadi saya tidak bisa buat apa-apa.
Ya, Oke. Pater, ya. Tidak pesan. Mau butuh apa tanggapan atau apa? Ya mungkin bagaimana mungkin kalau dari sisi pengajaran seorang pastor tentang hal itu bagaimana kira-kira mungkin bisa menambah supaya kami ini yang awam ini kadang-kadang masih mudah sekali jatuh. Pertanyaan saya, ini omong tentang dosa atau omong tentang Maria yang berdosa atau bagaimana? Tentang Maria sebagai manusia, tetapi bagaimana ya, dia tidak mengutamakan rasa manusianya itu, tetapi lebih mengutamakan bahwa mungkin dia merasa bahwa dia dipilih oleh Allah. Seperti itu. Maksudnya begini, Pater, saya coba berusaha membandingkan diri saya dengan sifat seorang Maria. Karena Maria begitu yang dibilang sama pastor tadi itu memang mungkin selama ini juga memang begitu ya yang ada dalam pengajaran cuman saya tidak terlalu mendalam, tidak terlalu memahami seperti itu. Cuman tadi mungkin pas lagi benar-benar konsentrasi atau bagaimana baru saya merasa itu memang mendalam sekali. Karena secara manusia kalau saya membandingkan diri saya dengan hal-hal seperti itu memang masih berat, sangat berat. Karena begitu ada persoalan tidak bisa kita seperti itu gitulah, menyimpan semua perkara dalam hatinya misalnya seperti itu pasti. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada Pater punya saran atau apa biar lebih. Saya coba memahami jalur pikiran, maksudnya langsung ke tembak ke inti nanti. Engkau berpikir seperti apa tentang Maria? Langsung, karena engkau masih putar ke sana, saya masih coba merangkai. Engkau mau ya, bertanya seperti sebelah tambah kira-kira seperti apa? Jangan dulu potong karena ketika engkau ngomong tuh saya diam, jadi sebentar ya. Saya coba mau mengerti pernyataanmu itu yang pertama. Kalau tidak, saya tidak mengerti pernyataanmu, susah. Yang engkau mau tekankan di mana kemanusiaan Maria begitu? Ya, artinya bahwa dia memang seperti dijaga oleh Allah untuk tidak bagaimana ya, tidak berbuat dosa atau tidak berdosa, selesai begitu, langsung begitu, daripada nanti putar ke sana, saya putar ke kiri, lagu Flores, putar ke kiri, nanti ke kanan lagi, seperti itu. Oke. Ya, baru saya tambah putar lagi. Engkau bisa mute-kan dulu, Lukas, karena engkau nama Lukas. Injil Lukas itu satu-satunya Injil yang omong tentang Bunda Maria lebih detail. Oke. Injil Lukas adalah hasil wawancara. Dan ketika engkau ingin mendalami tentang Maria, engkau baca Injil Lukas, itu sangat bagus. Lukas menjelaskan siapa Maria. Dan Lukas Injilnya itu adalah hasil dari sebuah penelitian yang saksama. Kalau kita baca Lukas 1 sampai 4 ya. Lukas itu ditulis dengan wawancara dari saksi-saksi. Karena itu Injil Lukas adalah Injil para saksi. Itu yang pertama. Sekarang, kalau engkau mau tahu tentang Bunda Maria, engkau harus bongkar Injil Lukas itu. Sebelum masuk ke Injil Lukas, saya mau katakan begini. Om Lukas, itu bukan Maria. Kalau Om Lukas jalan di hutan, Om Lukas, hidup bukan Mike, Om Lukas. Lukas, apa di sini? Ya, sudah Pak. Oh, Lukas, oke. Engkau dari mana? Dari NTT kah? Bejawa. Bejawa mana, Le? Bejawa di kota, Pater. Itu Pater punya teman Edel, itu saya punya adik. Edel Niki kah? Iya, betul.
Edelniki, kami angkatan sama. Edelniki, yang ini Nokus Vea, Padomi Merepuana tuh, Yoris Bongo, yang Ya. di kota itu. Nah, itu semua kami angkatan. Saberto Ngiso, Evo? Teo Ngoe, Robert Evo Tai, Janga. Nober Evo Pai Janga kami itu satu siapa ada? angkatan. Evo Janga di bawah kami. Oke. Saya dengan Oke. Edelniki itu satu angkatan itu. Dengan Nober Sese. Oke. Para jauh sangka gua apa nih. Hai. Bajawa. Isi Bajawa. Oke. Engkau Berarti punya masa. saya KE. Kalian di atas kami kalau itu. Oke, Angkai. Oke. Kalau ini Marni, kalau engkau jalan di hutan ada lubang dan engkau jatuh. Tahu-tahu Marni datang dan angkat keluarkan engkau dari lubang itu, Marni menyelamatkan engkau? Iya, Pater. Oke. Sekarang Marni tahu bahwa di hutan itu ada lubang. Dan Marni tahu bahwa engkau akan jatuh, lalu sebelum engkau jatuh dia cegah kau, dia peluk kau supaya tarik engkau ke belakang jangan jatuh. Marni menyelamatkan engkau. Iya. ya. Yang bagian kedua ini kita omong tentang Bunda Maria. Tuhan tahu bahwa kondisi manusianya Maria bisa jatuh dalam dosa, dalam lubang itu. Tetapi dia mengantisipasi supaya Maria jangan jatuh. Dia menyelamatkan Maria. Lukas. Iya. Iya. Marni tidak mau supaya engkau jatuh dalam lubang dan dia cegah engkau, tarik engkau tangan supaya jangan jatuh. Marni menyelamatkan engkau. Iya, menyelamatkan. Posisi dua di sini. Yang pertama, engkau jatuh, Marni datang dari Marni menyelamatkan engkau. Iya, menyelamatkan. Look. Dan Marni mencegah engkau jangan jatuh dalam lubang. Marni menyelamatkan engkau juga. Betul. Artinya Menyelamatkan. sudah jatuh. Ini kondisi kita punya yang pertama ini. Kita jatuh dalam dosa. Yesus mati di salib supaya menebus Dosa. Usah. dosa kita. Tetapi Maria, sebelum Yesus mati di salib, dia sudah omong seperti ini. Lili, Lukas 1:46. Lukas 1:46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Belum selesai. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Cukup. Kuasa Lukas, kayak konsentrasi di ayat 46. Hatiku berbahagia dan jiwaku Oke, Pak. memuliakan Allah karena Allah juru Juru selamat. Selamatku. pada Yesus masih ada di atau tidak? Di rahimnya. Baik teman-teman. Kalian selamatku. Sedang Yesus belum lahir dan butuh 33 tahun mati di salib baru menyelamatkan manusia. Kenapa Maria sudah mengatakan jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku? Ini yang kita namakan sebelum Maria jatuh, Tuhan sudah cegah dia jangan jatuh. Ini namanya penyelamatan antisipasi untuk Maria. Kita nih butuh Yesus mati di salib juga untuk setelah itu menyelamatkan kita. Tapi Maria, Yesus masih di rahim, dia sudah bilang, hatiku berbahagia, jiwaku memuliakan Allah, sebab Allah juru selamatku. Hanya satu makhluk yang dapat karunia seperti ini. Kita ini jatuh dalam dosa, sudah jatuh di lubang baru diangkat. Maria punya Yesus belum mati, masih ada di rahim. Dia sudah bilang Allah juru selamat. Iya, iya. Hanya satu saja di dalam kitab suci itu Maria.
Oke, paham Pater. Dan bagaimana ayat 35-nya, Lili? Ya mau? Ayat 3. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas, anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Apakah yang lahir kudus ini dilahirkan dari orang yang berdosa? Tidak. Tidak mungkin. Kenapa Harus dari kudus juga. suci? Kenapa dikatakan tanah suci, Holy Land, Israel itu? Kenapa? Kenapa orang lain kita pergi tanah suci? Kenapa? Ayo teman-teman yang ada di rumah ini, kenapa disebut tanah suci? Karena Tuhan pernah tinggal di tanah suci. Tuhan pernah tinggal tanah suci di Israel. Siapa? Apa lagi? Iya. Bayangkan dia tinggal di tanah suci, dia injak itu Israel dari orang tanah suci, tanah yang dia injak itu kudus, apalagi rahim yang dia hidup selama 9 bulan. Iya, betul. Lukas, kalau Tuhan Allah tinggal 9 bulan di rumahmu, di kursi, di tempat tidur yang dia pakai itu, di tempat tidur yang kamar yang kau siapkan secara khusus itu, setelah Tuhan pergi, apa yang kau buat dengan tempat tidur itu? Merapikan lagi, membersihkan lagi. Dan engkau akan tidur di sana? Iya. Atau engkau jaga baik-baik tempat itu, yang kursi yang dia pernah duduk, engkau rawat baik-baik. Iya. Masa si Tuhan Allah setelah dia pakai rahimnya Maria, contohnya begini, dia pakai untuk anaknya, setelah itu dia tendang guna Maria, kau pergi dari sini, tidak guna engkau di sini, buat apa? Yang penting saya sudah pakai engkau lahirkan sebuah anak, selesai. Begitu kan Tuhan Allah bilang begitu? Di mana ada ayatnya? Saya tidak mau sentuh yang Asunta, tidak mau sentuh Immaculata, Concepcion, Mater Dei, tapi ini pakai logika dulu. Kalau engkau sendiri, oke, nubuat Yesaya itu 500 tahun sebelum kedatangan Yesus. Oke? Engkau, Iya. Lukas, umat Israel tahu bahwa Mesias akan datang. Dan engkau diberitahukan ke rumahmu bahwa Tuhan akan datang ke tempatmu, ke rumahmu. Engkau sapu kau punya rumah bersih baik-baik atau tidak? Engkau siap kau punya rumah atau tidak? Ya, siap. Bersihkan. Atau engkau bersihkan waktu malaikat datang, Tuhan datang lalu kau bersihkan kau punya rumah, atau engkau bersihkan sebelumnya? Ini 500 tahun sudah diberitahu nih. Marni, engkau sudah tahu bahwa Tuhan akan datang Ya, ke rumahmu karena 500 tahun sebelum kedatangan. Nanti Tuhan akan datang ke rumahmu. Lalu engkau bersihkan kau punya rumah itu ketika Tuhan datang atau sebelum Tuhan datang? Sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan Tapi datang. Ortodoks bilang ketika dia datang bersih rumah itu. Maria jadi bersih ketika dia datang. Sudah dipersiapkan 500 tahun sebelumnya. Berarti engkau sudah mempersiapkan rumahmu. Sudah membersihkan, merapikan, membereskan rumah itu. Karena itu, Lili, 2 Makabe 2 ayat ke-8 tentang Maria ini.
Tadi lu mau. Dua Makabe, Makabe sebelum Belum Matius. ketemu Makabe. Engkau punya ada Deuterokanonik atau tidak? Iya, Makabe. 2 Makabe 2 ayat 8. 2 Makabe 2 ayat 8. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan dan kemuliaan Tuhan, serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Yang akan terima Tuhan itu, yang akan menampakkan tabut perjanjian itu, harus disucikan secara Istimewa. itu omong tentang tabut perjanjian baru Bunda Maria. Itu ayat itu ya. Harus disucikan secara istimewa. Makabe ditulis 200 Deuterokanonik ditulis 200 tahun, 2 abad sebelum kedatangan Yesus. Tempat itu yang akan menerima tabut perjanjian harus disucikan secara Istimewa. istimewa. Jadi, Amkai Lukas, kalau tempat itu sudah disucikan secara istimewa, bagaimana kita omong tentang Maria berdosa? Oke. Karena itu sangat berbeda ketika Lukas yang sama menulis menulis kisah para rasul dan dia menulis Lukas. Dia menggunakan 2 kata yang berbeda, saudara dan saudariku. Lukas 1:28. 1 Lukas menulis 2 ya, kisah para rasul dan Injil Lukas. Dan ketika dia omong tentang Bunda Maria, penuh rahmatnya itu dia pakai kata yang berbeda. Lili, Lukas 1:28. Lukas 1:28. Sebentar. Ada si Trimotoyo bilang saya tukang tipu tuh. Naiklah, minta naiklah daripada engkau tulis di bawah. Saya bilang saya tukang tipu. Emang saya mengajari kamu Protestan? Tukang tipu dari mana? Ngomong tuh pakai argumen. Oke, Lukas 1:28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam, hai engkau yang dikaruniai. Di situ dia pakai kata keritomene. Keritomene. Keritomene itu diberkati. Sebelum, sementara, dan sesudah. Santo Hieronymus tidak bisa menerjemahkan kata keritomene ini. Dia menggunakan kata full of grace, penuh rahmat. Dan dia mengatakan saya tidak tahu lagi mau kata apa. Keritomene tidak bisa diterjemahkan hanya sekedar penuh rahmat. Karena penuh rahmat ini sebelum, sementara, dan sesudah. Pernah hilang rahmat itu dari Maria. Dan dia pakai kata penuh rahmat yang sama. Diterjemahkan ke Indonesia di dalam Lili. Kisah 6 ayat 8 untuk Stefanus. Itu juga kata penuh rahmat. Tetapi dia menggunakan kata lain. Dia tidak menggunakan kata keritomene. Lili, Lukas 6 ayat 8. Kisah atau Lukas mau? Kisah. Tadi sudah Lukas, sekarang kisah. Kisah 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, tahan. Di situ penuh dengan apa? Rahmat, karunia. Oke. Stefanus juga penuh dengan karunia, penuh dengan rahmat. Tetapi di situ Lukas yang sama yang menulis Injil Lukas, di situ dia gunakan kata lain. Penuh rahmatnya Maria dia pakai keritomene, penuh rahmatnya Stefanus dia pakai pleres kerito.
Jadi dua kata yang berbeda. Protestan tidak tahu ini. Hanya asal. Pokoknya dalam Indonesia ya selesai kan begitu toh. Lukas, engkau bisa mengerti, engkau bisa mengerti. Bisa, Pater, bisa. Kata penuh rahmat yang sama, penuh rahmat diterjemahkan ke Indonesia, tapi Maria punya dalam kata aslinya Yunani, keheritomene. Stefanus punya penuh rahmat yang sama diterjemahkan, makanya kalau bahasa Indonesia sama saja penuh rahmat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tetapi di situ dari kata pleres kerito, penuh rahmat, tetapi rahmat itu ketika saat itu saja selesai. Tapi Maria punya abadi. Makanya dia bilang, dari generasi ke generasi akan menyebut aku berbahagia. Lukas Berbahagia. 1 ayat 48. Lukas 1:48. Sebab ia telah memperhatikan Kerendahan kerendahan hambanya. hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, Mulai kapan? menyebut aku berbahagia. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang segala keturunan menyebut aku Berbahagia. kecuali Protestan. Di dalam kita bilang sola skritura harus baca dong. Maria bilang mulai dari sekarang semua keturunan akan menyebut aku Berbahagia. kecuali Protestan. Kecuali Protestan. Berarti bukan keturunannya. Akan menyebut aku berdosa. Bukan keturunannya Maria. Mereka tidak tahu mereka pun keturunan. Mungkin ada wanita lain yang dipilih Allah dalam keturunan untuk melahirkan Yesus. Baca kembali. Mulai dari sekarang. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Berapa keturunan? 1. Segala keturunan. Lima. Kita mau lihat bahwa sejak Abraham atau tidak. Dan segala keturunan Abraham. Makanya saya pikir orang Islam lebih punya penghargaan kepada Miriam, mamanya Isa, daripada Protestan. Saya punya kecemasan. Karena di sini ayat 55. Dari Abraham sampai semua keturunannya. Lili baca. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Untuk berapa hari? Lili. Untuk berapa hari? Selama-lamanya. Kecuali untuk Protestan. Selama-lamanya. Kecuali Protestan. Wahyu 12 ayat 17. Keturunan perempuan ini akan dibentuk. Wahyu 12:17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini perempuan punya keturunan siapa sekarang nih? Siapa perempuan ini nih? Yang punya keturunan ini? Mau tahu siapa perempuan? Nah, yang Tuhan Yesus sudah serahkan di atas salib. Lili. Yohanes 19 ayat 26-27. Yohanes 19 26. Yohanes 19:26. Mari engkau besok yang baca kitab suci. Oke. Latih engkau bongkar.
Tolong Tapi tarik kalau di bawah tengah ya. malam tidak bisa dong, Pater. Kalau Saya terlalu kira tengah malam biasanya tidak jam bisa. 7, 7:30. Mainlah kalau engkau jangan jam-jam itu tidak boleh. Sekarang sudah jam 11 lewat di situ, 11:30. Teman-teman yang di bawah tolong type ya. Kalian hanya duduk dengar nih, bahaya di bawah juga nih. Yohanes 19:26-27. Yohanes Keturunan 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Anakmu. 27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Protestan, kalau kalian ikut Yesus, kalian bilang kalian adalah saudaranya Yesus, kalian bawa siapa ke rumahmu? Jawab deh, teman-teman yang ada di rumah. Kalau kita bilang kita adalah saudaranya Yesus, maka yang di peristiwa salib kita harus membawa siapa ke rumah kita? Maria. Ibunya Yesus. Kita bukan saudara Yesus, karena mereka tidak membawa Bunda Maria ke rumahnya. Jangan marah, saya langsung ngomong seperti ini. Yang bilang Yesus adalah saudara harus mampu membawa siapa ke rumah? Bunda Maria. Bundanya. Karena apa? Karena dia menjadi sulung dari semua saudaranya. Roma 8 ayat 29. Roma 8:29. Mereka tidak bawa Bunda Maria, mereka bawa persepuluhan mereka ke rumah. Sebab semua orang yang 29. dipilihnya dari Roma 8 ayat 29. Enggak ada yang Sebab tulis semua Roma orang 8:29. Bukan engkau yang salah, Lili. Ada yang tulis Roma 8:9. Aku tahan dulu sedikit, Lili. Roma 8:29. Lanjut, Lili. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, seperti ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karena itu mau jadi saudaranya Yesus, Lili? Mau jadi saudarinya Yesus? Mau? Umat. Supaya engkau jadi keturunannya. Yang ada di bayu, keturunan yang lain. Bawa ibunya ke rumah. Karena ada semua tertulis dalam kitab suci. Kenapa tidak mau ikut? Bukankah kalian sola skriptura? Tolong bawa ibunya ke rumah.